Salam demi film Indonesia. Senang sekali saya Yan Wijaya akan menyampaikan loket laporan penjualan tiket film Indonesia di bioskop pada hari kemarin, Kamis tanggal 23 April 2026. Dan berita baik untuk semua pencinta film Indonesia, pada saat ini jumlah film Indonesia yang beredar sejak tanggal 1 Januari sampai dengan medio bulan April sudah 52 judul film. Dari 52 judul film itu menghimpun penonton lebih dari 20 juta dan ada 9 film box office, artinya 9 film tembus 1 juta penonton. Ini suatu berita yang sangat menggembirakan karena dalam hanya 4 bulan kita sudah punya 9 film box office. Nah, kembali ke film yang tayang pada hari kemarin. Ada 3 film Indonesia baru. Yang pertama, Kupilih Jalur Langit, sebuah komedi romantis tentang malam pertama, bagaimana seorang istri tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari suaminya. Apakah yang menyebabkan hal itu? Apakah suaminya seorang yang lemah? Inilah jumlah penonton Kupilih Jalur Langit. Pantaskah aku dicinta? Dalam senyap rindu, terbang menembus langit yang tak terjangkau kata. Romantis, puitis, tapi sayang, bukan buat istri. Selama ini tuh aku mikir, apa aku yang salah? Aku yang kurang. Mas, aku tuh kayak perempuan bodoh. Setiap malam kamu Film yang kedua, Para Perasuk. Ini fiksi fantasi Wegas Banuteja yang sangat-sangat absurd. Dalam film ini saya memuji permainan akting Anggun yang untuk pertama kalinya bermain film sebagai seorang guru perasuk. Bagaimana dia mengajarkan kesambet bagi semua yang ingin kesambet oleh roh hewan. Sebuah film yang luar biasa dan Anda akan mendapat pengalaman sinematik dengan menonton film ini. Berapa jumlah penonton Para Perasuk? Nama saya Bayu. Nama kakak siapa, Kak? Kakak mau jadi teman latihan saya kagak? Emangnya kenapa lu pengen jadi pasuk? Sambetan tuh kan bikin kita ngerasain yang kagak bisa kita rasain di dunia nyata. Bisa bikin orang yang sedih jadi baean gitu. Kalau lu udah jadi maestro Film yang ketiga, Songko, Petaka dari Sulawesi. Seorang sutradara pendatang baru mengajak kita ke Tomohon, legenda pada tahun 1986. Inilah kayak Gilbert Mamahit. Kalau semua ini bukan kita, bukan. Ada 8 film lama yang masih bertahan di bioskop, termasuk yang pertama, Yohana. Akting luar biasa daripada Laura Basuki di Sumba. Bagaimana dia sebagai seorang biarawati bertemu dengan anak-anak yang sangat menderita di sana. Ternyata jumlah penonton Yohana masih sangat terbatas. Inilah angkanya, Yohana. Halo Bapak. Iya, saya baik-baik saja. Saya akan kembalikan tepat waktu, sebentar lagi. Baik, terima kasih. Film yang kedua, Tiba-tiba Setan. Bagaimana dua komedian, Lolok dan Oki Lengga, mengurus sebuah hotel yang terbengkalai dan di sana ternyata banyak hantu yang muncul. Ada kuntilanak, ada tuyul, ada pocong, dan lain-lain. Anda bisa tertawa karena menonton Tiba-tiba Setan. Bona, lu ngapain? Ini belah tangan kayak si Kelly. Nggak usah diikutin, Kelly aja yang nyayat tangannya. Kenapa nggak bilang sih tahu? Pedih ini. Aduh monyet. Nah, apa sih? Kita berdoa dulu lah. Film yang ketiga,
Ayah, ini arahnya kemana ya? Di sini produser yang sudah agak lama tidak aktif sekarang kembali lagi. Odi Mulya Hidayat boleh bangga karena filmnya telah menembus angka 1 juta penonton dan sekarang menuju ke 1,2 juta penonton bekerja sama dengan sahabatnya produser Sumi Muin. Terus sekarang gimana aku harus terima kalau ayah yang harusnya jadi cinta pertama semua anak perempuan malah ini semua salah ibu. Bu, Mbak nggak pernah minta hidup yang sempurna tuh nggak pernah sama sekali. Tapi Mbak capek. Ternyata bener ya, Dek. Kalau udah dewasa. Mercusuar tutup aja. Kayaknya ini waktunya Mama istirahat lebih banyak. Kamu selalu mikir semua bisa selesai dengan uang atau fasilitas. Udah gak bisa tinggal di sini. Kalian berdua tuh gak ada yang tahu gimana sedihnya Mama ngelihat lo berdua pergi dari rumah. Mama bilang gue nggak akan jadi apa-apa kalau gue keluar rumah. Menurut lo siapa yang gila? Mama. Anak Mama dulu tuh nggak pernah kayak begini. Anak Mama selalu baik, selalu pulang, selalu punya waktu buat keluarganya. Aku sekarang punya keluarga, Ma. Semua yang Mama lakukan malah bikin anak-anak Mama makin. Film yang keempat, Kaya Puncak, Joko Anwar, Ghost in the Shell. Film ini membuktikan bahwa dalam tempo singkat telah mendekati penonton, angkanya 1,5 juta penonton. Jadi Anda yang belum nonton, saya anjurkan cepatlah datang ke bioskop untuk menyaksikan bagaimana penghuni sebuah lapas mengalami kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Wartawan nyincang-nyincang bosnya. Dia itu. Iya. Selanjutnya, film Tunggu Aku Sukses Nanti. Film ini sudah melewati angka 2 juta penonton. Dan akankah film ini mencapai angka puncak 2,5 juta penonton? Tunggu Aku Sukses Nanti. Kuat, lebih kokoh, tahan api, tahan cuaca. Siapa nampak pembawa acara bedah rumah? Ratna Listi? Warna hijau apa yang suka dijadikan cat bedah rumah? Hijau green screen. Betul! Kita sengaja mampir ke sini mau kasih tahu. Aku izin mau kerja di luar negeri. Aku juga dipromot lo jadi manajer, Nek. Kan kamu baru setahun kerja. 11,5 bulan, Nek. Gue nggak bisa nih gini-gini doang. Gue harus cari kerjaan yang benar. Itu semuanya saya yang kerjain, Bu. Dari ide, eksekusi. Udah cukup kayaknya ya. Kamu kalau lemah begitu, nanti tidak bisa jadi security. Puncak film Lebaran, Dano The Last Chapter atau Dano keempat. Film ini sudah mendekati angka 4 juta penonton, tapi tentu saja jumlah layarnya dan showtime-nya sudah berkurang. Kita tunggu angka berapa untuk Dano keempat. Nena mau bisa ngalangan orang. Kita harus menyelamatkan Riri. Ayo kita rescue Riri sekarang kita. Ini Mbak Danur. Pekan depan pada tanggal 30 April ada 3 film baru akan tayang di bioskop. Saya sebutkan satu persatu judulnya. Yang pertama, Dilan ITB 1997. Tentu saja lanjutan dari Kaya Pidi Baik yang dipesut oleh Fajar Bustomi.
Kali ini yang menjadi Dylan adalah Ariel Noah. Dan dia dipertemukan dengan lawan main Niken Anjani serta Raline Shah. Film yang menjanjikan box office ini, kita lihat cuplikannya di sini. Dylan ITB 1997. Sedikitnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal karena terkena tembakan aparat. Hidup rakyat! Reformasi sekolah! Jadi gimana, Kuda? Aku tuh nggak ada apa-apa sama Hana. Itu mah cuma kemanusiaan aja. Kemanusiaan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu buruan lulus. Lama-lama lulus, apa yang kamu tunggu? Pas abang di Kuba, dia sempat beberapa kali telepon tahu nanyain abang Mau ketemu. Film yang kedua, Ikatan Darah. Ini adalah puncak daripada film action atau film laga yang dibesut oleh Siddhartha Tata dengan produser Iko Uwais dan pemain cewek jagoan Livi Ciananta. Bagaimana Livi Ciananta berantem dengan banyak sekali begundal-begundal atau anak buah penjahat. Inilah cuplikan film Ikatan Darah. Lo pikir selama ini gue bayar sekolah lu? Duit dari mana? Senyap bagai angin malam, di balik senyumnya tak ada ampunan, dia tak bicara, hanya menatap, sekali tunjuknya pun banyak. Film yang ketiga, Ku Peluk Kamu Selamanya. Hana Malasan dan Ibnu Jamil serta seorang pemain cilik Jared Ali sebagai anak mereka. Anak yang diperebutkan antara mantan suami istri. Dan film ini dijamin sebuah melodrama yang bisa membuat Anda menangis di bioskop. Ku Peluk Kamu Selamanya. Lihat cuplikannya dulu sebelum Anda menonton filmnya di bioskop. Udah minum obat belum? Tapi kan obat taksi yang oren habis, Bu. Nah, terima kasih kalian telah menonton Loket edisi Jumat tanggal 24 April dan kita akan jumpa lagi pada Jumat depan tanggal 1 Mei 2026.